depan sampai ke bawah 4 meter. Untuk bangunan. Kali 32 meter ya. Untuk jalannya dari jalan hingga ISP-nya dibangunkan 3 meter. Jadi luas bangunannya 34 meter dikali 2 unit 68 meter persegi ya, untuk yang sudah terbangun. Sedangkan untuk rukonya hasil ukurannya 8,5 kali 4,5. Jaraknya 2,5 kali 4,5. Jadi 49,20 unit. Total untuk ruko luasnya 198 meter persegi yang sudah terbangun. Sekarang hasil ukur sudah dilaporkan dulu. Ini tinggal menunggu izin bangunannya, PBG-nya, sama set plan. Jadi ini hasil pengukuran. Ini belum ada. Di lapangan. Set plan dan PBG yang sudah terjadi. Ya, set plan tanah dari developer cuma dari lagi buka-buka set plan deh. bagi asisten sosial kita bukan sesuatu ya rahasia besar. Kita memberi perubahan karena ada persen awal. Kita mau dibuka secara terbuka aja. Betul. Gimana setplan ini disembunyikan ketika kita nawarkan rumah? Sekarang kita mau lihat seperti apa setplan awal. Kalau memang betul sesuai nggak masalah. Kalau memang nggak sesuai, di mana letak permasalahannya itu? Setplan ini bukan kitab suci yang kitab suci aja harus dibuka. Kok setplan nggak boleh dibuka? Kita maunya keterbukaan di sini. Kalau begitu kan nggak menulis kan. Kita mau tanya setplan awal. Di sini kebetulan sekali ada ini ada mantan Jadi kemarin nggak pernah dikasih lihat set plan. Pertama kali Set plan perubahan. Ingat Bapak gimana? Kita keluarga kita. Set plan awal kita ada. Waktu di rumah kan ada. Dirubah katanya, tapi nggak pernah dikasih lihat perubahan. Kan Kenapa pas aneh. tanpa Dari pertemuan kemarin nggak pernah. sesuai itu oleh instansi sementara instansi tersebut Iya. menanyakan Nah, belum selesai, setplannya belum. di mana. Berarti Rencana dari ada. instansi aja nggak pernah lihat. Saya bingung juga ini instansi yang sekarang. Maaf ya kalau suara saya kencang. Ketepalan saya orang Sumatera, ya. Tapi saya udah 20 tahun Saya sini. orang sawah. Jadi kalau cari setplan ini tidak ada ini rumah ini. Yang adalah komersil. Ya, yang ada komersil. Ini nggak ada. Yang dipaksakan ini ada bangunan. Ya. Ini harus dibongkar. Ya. Ya, itu aja, Bu. Asik ada penimbul, suaranya keras. Orang semua nyengir-nyengir doang emang orang. Itu. Tidak perlu diperlihatkan juga nggak apa nanti ada kalau sampai berarti kan sudah melalui proses ya kan. Nah yang perlu aja tahu dari setplan awal kenapa sampai ada bangunan itu loh prosesnya. Iya, instansi aja nggak ada. Baru aja. Sebisanya membangun. Iya, baru Itu udah bangunan bisa. liar ini. Atau mau Bukan dibuka? Pak, sudah cukup ya Pak ya. Mana orang tahu? Itu ada. Di Guntur. Dan ada sesuatu. Apanya berubah? Ada juga orang ngobrol itu. Iya, memang nggak sesuai. Kalau memang tunggu dulu. Tahun 2002 ada perubahan setplan, kenapa tidak disosialisasikan kepada pengurus di sini? Nah, Ya kan? Sementara dari awal kita perumahan ini kan sudah terbentuk dengan setplan awal. Orang dijanjikan nanti ketika tinggal di sini bakalan ada ini seperti ini tata ruangnya. Tidak bisa serta merta Seenaknya perubahan setplan ngerubah. itu mau-maunya dari satu pihak. Gitu.
Nggak usah perubahan set plan-nya di lapangan, mungkin teman-teman dinas biar tahu bahwa pembangunan ini pun tidak pernah melakukan izin, minta solusi minta permisi kepada warga atau pada pengurus, termasuk mager itu aja. Tiba-tiba pos ronda di pagar segala macam tidak ada, dan itu diakui oleh pengembang. Gitu. Ya. Perubahan set plan ini tidak serta-merta dilakukan oleh satu pihak, Pak. Dan kalau memang ini diakui semuanya terus disetujui oleh dinas, kami akan pertanyakan ini. Kami akan bertanya secara terbuka. Betul nggak? Kami akan bertanya secara terbuka. Apakah betul tata letak rumah ini seperti ini diizinkan? Kalau memang diizinkan di Bogor, kami akan sampaikan pada masyarakat semua, pada publik semua. Di Bogor boleh loh membangun rumah dengan kondisi seperti ini, nempel jalan, parkirnya keluar jalan, boleh di Bogor ini. Betul nggak? Betul. Dan ini kan menjadi menarik buat kita, supaya warga tahu kalau di Bogor boleh membangun dengan dan dinas mengizinkan. Boleh parkir di jalan. Ya. Kalau memang itu ini, gitu. Makanya kita cuma minta kalau memang udah sesuai dengan aturan, kami warga juga nggak bakal ini kok. Kalau kami salah, kami akuin salah. Oh, oke, mungkin kami salah. Tapi kalau ini kita minta terbuka aja. Ya. Kan nggak ada salahnya. Keterbukaan itu sekarang asas keterbukaan. Semuanya orang bisa mengakses itu. Oke, makasih Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan perubahannya apa aja? Kalau sedikit saya jelasin ya, memang di Komnas Perempuan itu kita nggak ada perubahan itu buat jalan. Oh, ada jalan di sini kok. Tadinya kita tuju jalan buat di sini. Cuma itu doang. Iya. Karena memang kita belum bisa buat. Terima kasih. Pada tahun 2024 Ya. tulis petugas Pada tahun 2022 ada usulan revisi plan. Prinsipnya waktu itu pakai dasar Pergub nomor 114. Perubahan setting itu dimungkinkan, pada dasarnya prinsipnya berubah terkait area komersial pengembang, terkait sarana dan prasarana tidak boleh berubah. Terkait hak pengembang masih dimungkinkan berubah. Ya. Dari situ dari 2022 yang sudah perubahan, dari itu juga persyaratan semua permohonan terlampir. Kalau data hak persyaratan permohonan itu, maka terjadilah perubahan revisi setting itu. Adapun terkait sarana mungkin yang kita lihat belakang, sarana masjid yang di belakang, sarana balai warga, sarana lapangan, sarana lagi apa? Area bermain anak, taman itu tidak berubah. Hanya memang area ini area komersial yang perumahan dia, jadi sini rumah, sana komersial. Punten. Perubahan tadi Bapak sampaikan, kalau perubahan ini sudah melalui semua persyaratannya lengkap. Ada nggak persyaratan perizinan warga? Nah, kalau persyaratan itu wajar, untuk warga pengembang, Oh, kita iya, pakai maksudnya dasar, bisa kita pakai dipersyaratan dasar, dari dinas. pakai yang izin yang di lok lama. Di lok lama berarti kan Pak udah nggak ada Iya, perubahan. sebetulnya, betul, tapi Betul kan? harusnya warga ini pasti ada Bukan yang juga- bisa disampaikan. Enggak, maksudnya gini, Bapak bisa menerima itu persyaratan lengkap, berarti kan udah komplit. Dasarnya apa? Ada perizinan warga yang belum ditembus, berarti kan belum lengkap ya Pak. Desa, Pak Kades, ada nggak perizinan perubahan? Kita kan benar terkait itu tidak meminta lagi, soalnya Pergub pun tentang persyaratan kita itu Pergub 114 tidak meminta persyaratan warga lagi karena udah clear di awal. Satu, permohonan KTP, NPWP, akta perusahaan, surat tanah, Bukan Pak. administrasinya ya. Ya, ini kan perubahan. Ya. Itu dari awal. Mungkin awal iya. Ya. Tapi ketika melakukan perubahan, saya lihat di peraturan Pergub juga ada, Pak. Perizinan warga ada di peraturan Pergub. Bapak boleh baca deh. Ya. Yang saya sampaikan itu kan Pergub 114 Pergub Iya. pengesahan September. Ya. Betul. Ini bicarakan kita masalah perubahan. Ketika perubahan itu terjadi, apakah ini hanya satu pihak? Nah, sekarang pengorbanannya bagaimana dengan itu? Dengan hak-haknya warga yang waktu itu dijanjikan dengan kondisi seperti ini. Nah iya, bukan usaha pengembang, perizinannya kan keluar dari dinas. Gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Ya kan? jalan yang Bapak lewatin ini itu set plan apa? Iya. Akadnya dengan siapa? Akadnya dengan pemilik baru apa kita? Akadnya kan dengan kita. Nah, terkait itu kita juga belum apakah jual beli itu sama
jalan, kita kan bukan domain kita Pak ya, punten. Yang kita sampaikan ini dasar yang tadi sampaikan, saya hanya menyampaikan ketentuan dasar PRK nomor 4 terkait ketentuan jalan dan garis padan jalan itu ada. Garis padan jalan itu jalan lingkungan setengah menunjak plus 3, jadi 3 meter Dari mana, dari Pak? jalan ke situ. Oke, sekarang 3 meter ada nggak Pak? Menurut Bapak? Ada, dari ukur dari UPT ada. Enggak, ini jalan ini 3 meter ke mana? Dari sini. Iya, 3 meter ke mana? Dari sini ke sana, ke bangunan. Enggak, dari bangunannya ke jalan sini. Bukan, dari sini ke bangunannya. Oke. Setengah menunjak plus 3, itu ketentuan jalan lingkungan, Pak ya, tidak ada. Oke. Nah, saya pertanyakan tadi, ketika perubahan setback ini, Bapak sampaikan bahwa persyaratannya sudah terpenuhi semua. Berarti kan sudah ada perizinan warga, perizinan desa begitu perubahan setback itu. Terkait itu kan di pergub yang kita kesalahan karena kan tidak minta lagi karena sudah izin yang pertama keluar. Karena Pak izin terkait ketentuan perizinan itu biasanya di ilok pertama izin. Enggak Pak, gini, tahu saya, ketika kalau semuanya polanya begitu, rusak nggak negara ini? Awal nih bangun set plan seperti ini, disetujui, begitu pertengahan perubahan semau-maunya semuanya terjadi bagaimana? Ya, nyaman. Menurut saya nggak bisa seperti itu Pak. Bisa. Karena ini bergantung dengan tetangga. Ini kita mau lihat konflik sosial yang akan muncul ketika ini terjadi. Di Punten, Ya. gitu kan? Di sini kejelian dinas, maksud saya. Sekarang di mana? Ya, sekarang kalau misalkan kita membangun sebuah perumahan, tengah perjalanan tiba-tiba dirubah setplanya semau-maunya karena berdasarkan izin yang lama dan itu disetujui. Bagaimana ceritanya, Pak? Rusak nggak semuanya? Hah? Terkait itu mah antara pasti ada miss ya, ada. Ya justru enggak, ini maksudnya kalau memang ada miss disampaikan ada miss. Bapak jangan bilang bahwa itu udah sesuai dengan ini. Kita ini terbuka Pak, semuanya orang bisa Kita lihat. kan menyampaikan secara teknis, yang teknis dan ketentuannya. Berarti kan teknis, teknis berarti belum tersampaikan sama Bapak. Kalau tadi persetujuan warga yang terbaru memang belum. Nah iya, kenapa bisa diterima? Pak, bentar. Kalau warga yang lama itu warga yang mana Pak? Kan ini lingkungannya sudah baru. Kan ketika misalkan dia bikin di tahun 90 misalkan, 2026 ya. yang baru kan 2026. Kan yang satpen awal pertama tahun berapa? 2006 kalau lihat salah data ya. Ya, kita berkembang. Ya, 2006 kan tahun ini baru gitu. 2006. 2006. Nah, 2006 kan prosesnya kita baru akad kredit tuh, Pak. Itu prosesnya baru akad kredit tuh. Tahun 2005 mereka buka, jual, 2006 kita baru pada akad kredit. Nah, kalau di situ sebagai dasar Bapak melegalkan perubahan itu artinya berarti kan warganya warga siluman itu. Warga siluman benar itu. Sekarang biasanya ada bermain kan nih? Bisa bangunan berdiri bangunan ini. Tanpa ada izin lingkungan lagi ya. Nah, makanya maksud saya lingkungan ini kan sudah ada sekitar 20 tahun. Kami kan bayar pajak. Ketika ada satu dana yang kan kaitannya sama perubahan, berarti kan kami diajakkan di situ. Nah, ketika Bapak bilang harusnya, berarti kan itu bisa dikaji ulang, Pak. Karena kami tidak merasa itu. Kita juga kan ke pengembang kita tanya, pengembang waktu itu alasan revisi itu mensosialisasikan ke warga. Kan saya kira Nggak ada. Yang jelas ini Pak, ini tidak ada keterbukaan aja. Biasanya setpen tuh pajang Pak, biar tahu masyarakat. Oh ini nggak ada. Hanya begitu. Kalau kami diajak gimana pun jadi Pak. Siap kami Pak. Ayo. Semangat Pak. Oke, nah ya kan kita Sabar. berdiskusi. Ya kan? Gitu loh. Nah ini maksud saya, kita lihat akar permasalahannya di mana. Kalau memang ini terjadi perubahan setback dan sesuai dengan aturan pemerintah daerah, kita nggak ada masalah. Tapi dalam proses perubahannya ini kami pertanyakan, betul kan? Dalam proses perubahan ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Gitu loh. Kita sama-sama tahu. Pak Eko tahu, Pak Kolani saya yakin tahu dulu ini untuk peruntukannya untuk apa ya Pak? Gitu kan? Pak Limbong tadi nyampaikan memang tidak ada rumah di sini, ruko di sini. Gitu. Berarti kan ada perubahan kan? Nah, bagaimana dengan warga yang dulu berharap bahwa di depan sini ada ruko, ada jalan, mungkin sedikit bisa agak leluasa, tiba-tiba rumah di sini parkir, makan jalan. Ini aja Pak, Ya. kasih contoh mobil masuk parkirkan di sini. Kira-kira trouble apa tidak? Nah, kalau trouble secara teknis katanya Pak Endang tadi di izinnya sudah sesuai. Berarti kan Bapak tidak proses ke lapangan. Betul. Ada Ya, lapangan. antara administrasi dengan teknis di lapangan Bapak tidak sinkronkan. Coba kita parkirkan mobil di sini. Pasti bakal badan jalan. Boleh tes mobil. Tes saja. Kalau kita ngobrol nanti nggak akan selesai. Udah jelas salah. Jadi mungkin nanti selanjutnya karena ini acaranya adalah kunjungan lapangan.
Yang didapat hari ini akan dikaji. Ya. Nanti tim teknis kita juga mengundang dari pengembang ya untuk nanti diskusi ya. Seperti kemarin lagi. Ya. Boleh sepanjang jalan tadi ya. Itu bagian dari saya gitu ya Bu. Jadi saya basic teknik sipil. Jadi saya tahu bahwa sepadan jalan itu 3 meter itu dari khas jalan ke ujung sini, ujung rumahnya. Bukan dari sini ke situ, udah salah waktu yang jelas. Sepadan jalan gitu. Ini ya PPG-nya harusnya tidak terbit. Karena ini udah nggak sesuai aturan gini. Betul. Itu ada udah permainan di Pemda gitu terhadap megapolitan gitu. Jangan. Iya. Kita kan belum tahu ya. Jadi saya Tapi minta tadi semuanya infonya PBG-nya belum terbit ya Bu. Harusnya harus ditahan itu PPG-nya sudah. Itu Ya. bisa terbit. Jadi nanti tadi saya sampaikan lagi kita hasil ini nanti akan dibahas juga ya. Sampaikan mungkin juga nanti dokumen-dokumennya nanti jadi. Maksudnya dibahas di mana, Bu? Di Pemda. Ini kan tim kan turun lihat lapangan. Nanti hasil lapangan ini mereka juga akan mengecek. Berapa lama tuh? Tidak berapa tahun ngomong juga. Kan tadi Ibu bilang bahwa kami warga kompleks adalah yang berbeda. Tapi dengan cara Ibu juga pengen kondusif ya. Tapi dengan cara-cara ada somasi itu kan membuat tidak kondusif. Apalagi terhadap Pak RW personal seperti ini kan keinginan dari warga. Kita semua mengikuti aturan, kita mengikuti hukum. Tapi kita sudah ikuti semua, tapi tiba-tiba ada yang seperti ini. Ini gimana nanti? Legal mana? Dari pihak legal loh Pak. Legalnya mana legal? Bukan legal loh Pak. Apa legalnya? Ya. Bang, dengerin ya. Apa yang jadi keputusan Pak RW itu jadi keputusan warga semua. Jadi kalau abang somasi Pak RW, berarti somasi semua warga. Apa yang akan laporkan juga? Karena apa? Karena ada hak-hak kami yang ya. Contohnya kecilnya, taman depan rumah saya bayar. Mana tamannya sekarang? Tidak ada pernah ada taman. Dan itu ada kwitansinya, Pak. Kalau kita kumpulkan berapa nilai kerugian, ya dari warga pasti dapat ketemu. Itu juga perbuatan curang dari Mega Sentuh. Jadi jangan sini jangan laporan. Ya. Tuh. Nah, saya sampaikan Pak. Sampaikan. Setiap somasi yang disampaikan ke RW kami itu berarti somasi semua warga. Somasi. Kami semua juga dari pengalaman juga. Oke, Wah, mungkin gini Panda. Kadang punten ya, ini kan makanya saya nggak tahu ketika proses pengeluaran izin dulu, apakah tim teknis itu benar-benar ke lapangan, ngukur atau tidak? Lapangan. Nah, kalau ke lapangan apa Bapak sesuai nggak menurut Bapak itu? Kalau ini kan waktu itu belum ini. Nah, berarti kan belum Maksudnya ininya kan belum. Laporannya mana masih Pak? Iya. Kalau ke lapangan laporan. Faktanya ini nggak cukup untuk parkir Pak. Nah, jangan bilang ada. Enggak gitu loh. Biasa orang Pemda, ya kan? Biasa di atas meja. Pengembang ngasih itu nggak pernah ada, warga nggak pernah izin. Soalnya kan gini, kita kan kalau itu nanti kalau pertama Bapak Pak, menunjukin foto datanya saya nanti. itu masa Covid Pak, Kita kan mana ada orang keluar. terkait kita menghubungi pasti pengembang yang terkait dokumentasi fotonya ada insya Allah. Betul. Kalau Bapak lihat di kondisi di lapangan seperti ini, kalau menurut Bapak sesuai nggak kira-kira? Kalau menurut kita, punten Pak ya, yang kita sampaikan tadi, ini sesuai. Kalau ngacu ke punten tadi yang Sesuai, Pak. kan di Perda 4, punten Pak ya. Di Perda 4 ada macam-macam jalan lingkungan, ada jalan komersil, ada jalan lingkungan. Lingkungan itu kategorinya apa? Lingkungan untuk perumahan. Ini kan dulu ada yang 5 meter, ada yang 6,5 gitu ya. Kalau ngelihat ini rata-rata kan di dalam aja hanya 5 meter. Kalau ngelihatnya ini punten, saya ngelihat kasat mata aja punten Pak. Kalau ketentuan yang sekarang idealnya 6,5 itu jalan itu untuk rumah subsidi. Tapi untuk komersil harus lebih dari. Sekarang kan jalannya nggak sampai, ini cuma 5 meter ditambah lagi kondisi seperti ini bagaimana? Boleh, plus saya nambahin. Kami kan subsidi Pak. Ya. Nah yang sekarang ini kan bukan subsidi. Ini kan bukan subsidi Pak. Berarti secara aturan kan sudah berbeda. Komersil. Iya, beda Pak. Berarti kan jalannya harusnya mereka ada sendiri. Nah, terkait itu karena pun kan Pak kita sedang sampaikan kan berbicara satu kesatuan masalahnya, satu kesatuan dari area tanah masih SHGP-nya atas nama
megapolitan. Oke. Jadi itu kita ada terpisahnya gitu ya. Kita kan juga di teknis dibahas sama orang-orang intern dinas juga. Betul. Kami nggak masalah, kami nggak mengakui hak ini karena ini punya kita. Cuman maksud saya dalam proses perubahan setback ini, kenapa menjadi warga ini tidak dilibatkan sehingga terjadi satu. Mungkin dinas mengakui secara administrasi di atas meja oke lah, nggak apa-apa sesuai, tapi di lapangannya Pak, ini potensi konflik dengan sesama ini akan muncul gitu. Itu yang harus dikaji. Tadi kalau Bapak sampaikan secara ini peraturannya nggak perlu lagi aturan izin warga karena udah mengikat yang lama. Ini perubahan udah sekitar lama Pak, 20 tahun Pak. Ya, iya betul kan Bapak sampaikan 20 tahun yang kita sampaikan tadi ya juga tidak menutup hak masyarakat dan pengembang dan masyarakat. Kalau melakukan revisi selagi lahannya memang masalahnya dimungkinkan itu yang Betul. Tapi maksud saya haknya ada. kalau ini kan prosesnya ada yang dilalui, maksudnya warga ini tidak dihargai sebagai pengurus. Betul, saya terima terkait itu. Iya kan? Betul, pengembang hargai warga. Bapak sebagai bagaimana untuk menjembatani supaya site plan itu tadi yang jalan-jalan yang kami minta apa dari instansi? Kalau saran kita, ini Pak Bun tenaga itu kan dari Camat, sampaikan nanti rapat dan saya terkait saran, itu harusnya diakomodir semua saran kebutuhan masyarakat dari pengembang. Misalkan terkait tadi saya punten, kita dengar juga terkait gerbang akses masuk. Iya, Bapak cerita-cerita, ya semua cerita dari awal cerita-cerita terus, ya kayak dongeng gitu loh. Ya betul. Ya maksud saya kapan mau dikerjakan itunya? Jalan utamanya kan bukan ke kita Pak. Iya kan sebagai menjembatani kan harusnya bisa menegur mereka juga sebagai pengembang. Apa kami mau dibenturin? Pak, sabar. Hah? Jangan dibangunkan macan yang udah tidur loh. Begini loh, Pak. Ya. Pak, Justru ini Bapak itu tahapannya. punya fungsi pengawasan. Heran saya. Saya tanya. 20 tahun. Sampai kapan lagi? 20 tahun. Fungsi pengawasannya di mana? Ya kan? Tahu-tahu udah kejadian seperti ini, ya kan? Baru pada datang. Ini 20 tahun, Pak. 1 tahun 365 hari. Kali 20 tahun. Ngawasinnya gimana, Pak? Sampai fasum-fasus kita nggak jadi, sampai jalan utama nggak ada. Itu kan izin harusnya kan? Ada izin ke Pemdanya. Terus saya malah curiga, ini diperlama nih penyerahan fasum sama fasos buat bangun ini. Karena apa? Karena kedepannya itu adalah ini masih punya megapolitan, bukan punya Pemda. Kalau ini udah punya Pemda, ini nggak bisa macam-macam. Jadi coba kami minta itu Pak, tolong Bapak udah lihat ke lapangan dengan Bu Camat, punten Ibu Camat ya. Kita bicara ya malum lah orang banyak gitu. Tapi intinya kami minta fungsi pengawasan Bapak melekat kepada wilayah. Dan Bapak sampaikan bahwa mungkin secara teknis di atas meja oke, tapi di lapangan ini ternyata sangat berpotensi konflik Bapak. Harusnya sinkron Gitu kan. Kalau Bapak sampaikan ini 3 meter Pak dari sini ke sana, kalau ini posisinya nempel ke jalan begini bagaimana caranya nanti 3 meter? Parkirnya di mana ini Pak? Benar 3 meter mungkin, tapi dari batasan mana? Ada sepadan jalannya, saluran air dan segala macam. Ada saluran air. Ya. Satu itu Pak. Yang kedua, ini perumahan subsidi. Ini komersil. Masa iya perumahan komersil numpang ke subsidi? Jadi ada maksud saya ada Iya, mungkin yang terlewatkan. Ya, kita minta sekarang kan udah dapat mungkin dari notis dari Pak Bupati, kita minta sama-sama. Ini terbuka. Saya terima kasih sama Bu Camat, terima kasih sama bapak-bapak yang sudah hadir di sini gitu kan. Kami Pak dari dulu nggak neko-neko sampaikan semua. Nggak minta dibangunin lapangan golf, nggak bisa dibangunin. Kami cuma minta hak kami selama 20 tahun, ya kan. Terus seperti apa kami diperlakukan sebagai warga Bogor juga. Asal Bapak tahu aja Pak, 75% pajak yang kami bayar masih atas nama megapolitan warga sini. Ya, Itu diurus nggak Pak? Artinya memperbaik citra megapolitan di Pemda karena namanya masih megapolitan. 75% warga sini Pak, tiap tahun bayar PBB itu atas nama megapolitan. Betul Pak. Betul. Tolong dikaji. Kemarin juga disampaikan sama Pak Jul ya waktu kita rapat di sini. Karena mungkin megapolitan belum selesai nih pembangunannya. Tapi 21 tahun Pak, kira-kira selesai.
Ini bagaimana kalau 50 tahun kemudian tidak dilanjutkan terus kami nggak dapat apa-apa? Bagaimana? Ya kan? Istilahnya gitu loh. Pak, tolong diperhatikan ini warga Bapak. Kami ini semuanya menginduk kepada pemerintah daerah, kepada dinas, karena itu payung kami, betul kan? Tempat kami mengadu. Jadi kami minta bapak-bapak juga bisa atau semuanya untuk bisa memperjuangkan hal itu. Ya, kami tidak minta macam-macam terhadap pengembang juga nggak pernah neko-neko kok Pak. Minta hak kita, ya kan diselesaikan. Ya pada Pak, betul kan? Terkait pasung-pasos tadi, kira-kira kapan bisa bergerak? Mulai diratakan tanahnya, dibatas diukur gitu. Ya, biar yang kemarin kita sampaikan bahwa masyarakat bisa menggunakan itu. Sederhana sebenarnya permintaan kita, fasum-fasos kita, ya kan, direalisasikan. Jalan kita yang dulu dijanjikan direalisasikan, cuman itu kita nggak minta macam-macam. Pak, gerbang aja belum Terus, ada Pak, gerbang yang namanya saluran Pak ya, maaf ya, ini sekarang kalau hujan besar ini banjir sih. Banjir bu, ini di atas tapi banjir. Saluran airnya cuma di sana. Kalau di sana nanti, saya nggak tahu tuh, tanah kosong itu punya PT apa lagi ya kan? Kalau Megapolitan dibangun rumah lagi, itu ditutup, ini kebanjiran bu. Itu nggak ada ujungnya ini, bu, saluran air. Izin mungkin ya, untuk yang pasos-pasos ya, karena mungkin sudah menyerempet ke pasos-pasos ya. Teman-teman warga, terima kasih. Mohon izin Bu Camat, Pak Bidang, Pak Kades, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sebagian yang warga di sini yang pada hari Rabu tidak hadir ya. Baik, mungkin saya ulang lagi ya. Pertama, proses pasos-pasum itu atau kita singkat PSU ya, kalau dulu sih istilahnya pasos-pasum. Nah, menyangkut set plan Megapolitan ini, PT Megapolitan, Mega Sentul ini memang set plannya sudah di spesifik ya peruntukannya. Ada sarana ibadah ya, dan sebagainya, mungkin taman gitu ya. Nah, ini karena memang karena subsidi ya, bukan hanya subsidi, memang secara aturan kita hanya tanah kosong dan tanah matang bisa kita terima. Nah, saat ini memang dari PT Megapolitan sedang melaksanakan proses pecah di BPN, karena memang persyaratan utama adalah harus menjadi hak pakai Pemda dulu, baru kita terima gitu ya, karena memang ini kaitan dengan PBB, insentifnya akan dihapuskan gitu ya. Terus terhadap nanti pencatatan di asetnya, nanti masjid yang berdiri bisa nanti legal Pak, DKM-nya bisa mohon. Nah, saat ini sedang proses di BPN, tapi kemarin dalam 2 minggu yang lalu ya Pak Dapat kebetulan memang intern ke kantor terkait di BPN-nya selalu berubah-ubah. Soalnya nanti kita akan coba, tadi juga ada 3 pengembang Pak Dapat terkait BPN ini kok berubah-ubah gitu, sebenarnya kakaknya ganti. Izin itikat baik untuk menyerahkan status pasum ini sudah ada Pak ya. Namun terkait nanti ada penilaian dari tim verifikasi, ini mohon izin teman-teman yang memanfaatkan lahan pasos-pasum yang nantinya akan kita terima itu harus clear and clean ya, tidak boleh ada garasi, tidak boleh hilang dan sebagainya. Mungkin Pak RT, Pak RW bisa secara persuasif ya, supaya tidak terkesan riweuh gitu, ricuh lagi terkait pasos-pasum. Ini kan arahnya nanti bisa masuk ke musrembang Bu Camat ya, bisa nanti mentreatment gitu kan. Mungkin ada lahan KDMP dan sebagainya atau lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini mohon kerjasamanya untuk nanti setelah Pak Dapat menyelesaikan balik nama di Pemda agar segera nih perapihan di lapangan. Nah, memang kebetulan dari pihak Pak Dapat yang harus secara persuasif kolaborasi dengan RT-nya supaya nanti dikembalikan secara fungsinya. Nah, saya melihat di set plan lama, izin Pak, ini nggak ada jalan. Nah, kalau misalnya memang kita akan tetap mengacu ke set plan lama, jalan ini harus ditutup. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada jalan, tapi kita nggak pernah dibikinin jalan utama. Mana jalannya? Makanya jalannya kan di sana ya. Ya, itu dibikinin Pak Bupati. Sampai sekarang kan belum pernah dibikin. 20 tahun gitu loh. Ya, makanya tapi nanti sebelum kita itu ditutup, jalan itu sudah jadi. Masa kami nggak bisa keluar ditutup. Ya, jadi kesesuaian nanti yang paling utama antara set plan yang kita jadi pedoman dengan lapangan ya, itu paling penting ya, karena memang objek yang kita terima nanti dituangkan dalam berita acara serah terima yang nantinya akan dilaporkan ke aset menjadi aset kita. Nah, jadi nanti bisa di treatment yang biasanya di treatment swadaya mungkin dari pihak PT nanti
menjadi beban kami ya, bukan beban ya, artinya bisa di kewenangan kami dengan Kamisade dan lain sebagainya bisa nanti. Itu kira-kira makan waktu berapa lama, Pak? Nah nanti di BPN-nya Pak, jadi memang Soalnya gini Pak, karena selama ini kita nggak ngawal, itu ketika isu itu reda, itu nggak dijalanin. Ya, betul Pak. Faktor untuk serah terima menjadi aset kita ada 2.000 perumahan Pak di dalam Kabupaten Bogor ini. Nah, ini setengahnya itu faktor dari pengaduan warga. Ini terus terang aja. Jadi setengahnya lagi itikat baik dari pengembang. Nah, kami sangat berterima kasih. Kita tidak bisa mempatroli sampai ke Tenjo tiap hari, ke Parung Panjang. Nah, ternyata memang inisiasi warganya yang langsung. Ya makanya kita izin buat ngawal proses ini terus Pak. Baik, ya baik. Nanti gitu ya Pak, izin pada saat nanti. Dan dari pihak Bapak juga harus keterbukaan terhadap perwakilan warga, misalnya Pak RW gitu. Ya, saya sudah komunikasi semalam ya, saya teleponan Pak RW ya. Kebetulan alhamdulillah. Izin Pak, sekarang saya tanya pihak Megapolitan, PSU-nya rencananya mau kapan dikerjakan? Hah? Iya nggak bisa jawab kan, nggak ada niat. Nggak ada niat kamu. Legal apa kayak kamu? PSU yang mana Pak? Ya, jalannya aja kamu nggak tahu kapan mau dibangun. Harusnya ada planning. Ya, ayah saksinya nih beliau. Kita itu mediasi kaitannya sama Pasar Pasung sudah lama sekali Pak. Waktu itu sempat tadi yang disampaikan Pak Jul, kita suruh bongkar di tahun 2018. Betul ya, itu sudah dibongkar. Didiamkan lagi, ada lagi, bongkar lagi. Pada akhirnya kami tidak percaya. Nah, proses ini apakah akan seperti itu lagi? Insya Allah. Nah, ketika tadi Putra dari Dinas menyampaikan hal itu, kan kami butuh kepastian. Gitu kan? Salah satunya adalah unit ini. Tadi Pandang menyampaikan ada kajian. Nah, selama proses kajian itu, supaya kami tidak berbenturan, karena prosesnya mereka yang lalui adalah sudah dapat izin dari dinas yang bisa menghentikannya hanya dinas. Ketika kami melarang, munculnya somasi, gitu. Nah, kami minta dengan sangat dari dinas nih, apakah ini di-hold dulu sampai semuanya jelas, atau seperti apa? Itu Izin Pak RW, kita dari tadi udah dengar nih jawaban dari pihak Pemda. Saya belum dengar jawaban dari pihak Megapolitan. Saya belum dengar. Boleh, gini. Tadi saya kurang. Jadi selama ini kita negosiasi dengan tim yang tanpa mengecilkan teman-teman. Selama ini dengan mereka-mereka. Sehingga kemarin ini salah satu contoh yang dipanggil ke dinas hari Jumat adalah direkturnya. Harusnya hari ini mereka datang untuk direkturnya. Tapi selalu yang datang ini lagi, sehingga ketika teman-teman ini bersepakat dengan kita, dia tidak mewakili atas nama Megapolitan. Itu nggak bisa ngomong. Soalnya bukan pengambil keputusan. Di situ bottleneck-nya. Dari dinas nih. Di situ bottleneck-nya. Datang kalau nggak bisa mengambil. Kita belum dengar nih. Enggak, gini. Kita belum dengar nih tanggapan dari Megapolitan seperti apa. Dari Pemda dari tadi kita udah sering dengar. Mana Megapolitannya? Yang mana orangnya? Kasih suara Megapolitan. Ayo, yang mana? Mana yang somasi? Hadir nggak? Gini. Pandang ya mungkin pengalaman teman-teman dinas. Nah, ketika ada case seperti ini, kira-kira wajar nggak warga melakukannya? Enggak, saya mau tanya secara kacamata Bapak Pandang. Mempertanyakan wajar nggak? Ya kan? Pak Kolani wajar nggak? Warga. Wah, kita. Tapi di satu sisi, justru pertanyaan ini menjadi berbuah laporan polisi. Pak RW disomasi mau dimasukkan ke kepolisian karena membela itu. Gara-gara ini. Gara-gara portal ini. Malah portal duluan berdiri. Portal duluan berdiri. Gini, waktu kita ketemu dengan badan ini kan kita sepakat ini. Kira Megapolitan. Itu berarti clear selama ini. Tapi tiba-tiba muncul somasi terhadap Pak RW kami. Ya kan mau dipolisikan gara-gara portal. Ini seolah nggak nyambung nih Pak, punten. Ya, pada Pak ini antara tingkat atas dengan kita yang di lapangan nggak nyambung karena beliau sendiri baru tahu Pak, saya baru turun katanya. Gitu kan? Kita ikut daikos semua satu Ramanda. Betul. Jadi harusnya sebenarnya yang harusnya permasalahan ini bisa clear dengan smooth gitu. Berapanya cuma 1.000-an, Tapi 200 200 nggak banyak.
malah membakar apinya. Harusnya kan kita semut kan? Bapak RW diambil polisi, saya ngambil. Ya. Kalau udah begini kan kita repot semuanya. Kita kan udah smooth kemarin, kita clear dengan sepakat segala macam, tapi tiba-tiba muncul kayak begitu. Mengancam polisi kan dan segala macam. Sebenarnya saya kasihan dengan Pak Egon. Somasi balik lagi aja. Megapolitannya. Ini ya, kita kan warga. Terkait dengan masalah somasi ini kita minta pendampingan dari Bu Camat, dari dinas, betul nggak? Betul. Bagaimana seharusnya seperti itu? Ketika ada warga memperjuangkan haknya. Pemda. Ada di mana Pemda? Dia berdiri di mana? Ada di sebelah sana apa di sebelah sini? Ini. Yang gaji siapa dulu kan? Ya warga kita yang ngegaji. Jangan justru memperkeruh ya. Bapak-bapak ingin cepat selesaikan ya. Kita coba dengan bijak. Saya juga sama, saya juga orang perumahan Pak. Sama, kita punya permasalahan pasti sama. Gitu ya. Ini terlalu Saya tahu dijanjikan. Tadi sudah disampaikan kan, udah dari 2000 berapa Pak ya? Wajar. 2005 nih, 2006 loh. Iya. Tapi memang prosesnya kita harus kita lalui seperti ini. lalui gitu loh Pak. Mungkin. Karena ya kita Bogor Kabupaten ini terlalu luas, jadi pengawasannya lepas kontrol dan segala macam. Terus juga pengembang juga berupaya mencari celah-celah gitu kan. Nah, dengan situasi seperti ini kan jadi terbuka. Maksud saya tolong dengan ini diawasi, makin sama-sama kita awasi. Kontrolnya ada di semua, begitu Camat ya. Jadi punten ya Bapak Ibu, kami juga di sini bukan penangguh kebijakan. Betul. Saya memfasilitasi antara warga dengan pengembang. Betul. Ya, yang sedang berselisih pendapat. Ya kan? Kita terima kasih sama Bu Camat. Ya. Saya Pak, saya harus ada di tengah-tengah nih. Ya, Bapak Ibu harus, ya, aspirasi Bapak Ibu harus tersampaikan. Ya kan? Tapi kita juga harus, karena ada aturan, sehingga kita juga harus menyampaikan dengan bijak. Ya, Bapak Ibu, ya, saya mohon dipahami. Ya, karena ini kita juga, saya sudah yang beberapa kali ini datang, bukan Bapak aja ya. Saya sudah yang beberapa kali ketemu Pak Jimmy, RW, gitu ya. Jadi saya juga pengen segera selesai Pak, karena bukan urusan ini aja kan, ya. Jadi Ini bermasalah. Ya, kita terima kasih sama Bu Camat karena sejak kedatangan pertama Bu Camat, besokannya langsung dinas datang. Kita menggantungkan harapan kita kepada pemerintah daerah, kepada Pak Kades, kepada Bu Camat, kepada teman-teman di dinas semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada solusi baik buat semua. Ya. Nah sekarang fungsi pengawasannya tolong Pak pandang, dibantu gitu kan, warga jangan sampai nanti warga gelombangnya lebih besar lagi. Enggak Pak. Terkait fungsi pengawasan. Kalau saya pribadi, mungkin warga juga tahu. Ke depan ini pengawasannya mau bagaimana? Apa yang mau dilakukan? Misalnya fase-fase itu pengawasannya mau seperti apa? Terus terhadap pembangunan perumahan ini pengawasannya mau seperti apa? Terus saluran air yang kemudian nggak tahu ujungnya di mana, pengawasannya mau gimana? Itu harus jelas. Fungsi pengawasan itu mah retorika doang pengawasan. Konkretnya apa? Turunannya apa? Pak Dava, hasil pertemuan kemarin dilaporkan nggak? Terus? Kita balik lagi Bu. Karena ini kita juga menghargai proses dari dinas Bu. Jadi kan waktu itu belum dikaji ya, belum ada keluarnya. Karena ini juga prinsipnya sudah di stop dari 4 hari pertemuan Baru hari Rabu kemarin. Tapi jalan. Sudah dengar ya Pak? sudah kami stop dulu. Menghargai proses dari dinas. Kalau memang ntar putusannya apa kami hormati. Iya Berarti maksud ini kita masih berproses ya, Pak ya. Ini kita masih berproses, sehingga Bapak tolong laporkan juga, ya. Kami juga ini di sini semua teknis di lapangan, ya. Akan kami laporkan hasil ini kepada pimpinan juga, ya. Jadi ini kasihan nih bapak-bapak, ya. Waktunya sudah terbuang, bapak-bapak juga jadi hilang waktunya, ya. Harusnya juga bekerja, ya.
Jadi saya minta tolong hasil hari ini Bapak laporkan ya. Nanti tinggal komunikasi Pak dari PSU juga ya, semua masing-masing kepada pimpinan. Komunikasi Pak, Ya. Pak RW. Laporkan. Bukti proses ya. Untuk kita terima. Pak, maaf, Sudah nyambung kalau dengan Pak set plan awalnya Bapak megang, Pak? Bukan Dari Pak RW. bagian set plan, Pak. Bukan bagian set plan saya. Pak RW kemarin share. Jadi Ibu izin, boleh kita ke Megapolitan dalam hal ini Mas Jafar. Tadi disampaikan sudah di stop gitu ya. Kayak yang lalu kan sama, hasil pertemuan kita sudah di stop. Hasil pertemuan. Misalnya Mbak Kades kemarin marah-marah. Nah, sekarang kan kita banyak orang nih direkam juga. Jaminannya apa? Bila misalkan nih hasil pertemuan hari ini ada di camat, ada bapak-bapak itu kemudian terjadi jalan lagi gitu. Nah, karena kan balik lagi decision maker-nya kan bukan ada di sini gitu. Jelas. Kan kami pengen dengar itu. Kalau enggak, mungkin teman-teman jaminannya adalah saya kalau sampai jalan saya keluar dari Megapolitan misalkan. Kan kami tahu tuh. Tapi kalau nanti kami sampaikan, kemudian kami dibenturkan lagi, nanti kami sampaikan mau sampai kapan gitu. Karena balik lagi mereka bukan decision maker-nya. Kalau itu kita juga harus janjiin pada kami. Nah itu masalahnya. Maksud saya itu mereka kerja kalau tidak ada penyetopan dari Megapolitan pasti mereka kerja. Tapi kalau ada dari perintah dari Megapolitan mereka tidak akan mengerjakan itu loh. Jadi jangan bilang nggak bisa tanggung jawab. Logika simpel itu. Aneh gitu loh. Legalnya aneh nih. Perlu disekolahkan lagi nih. Maaf saya menambahkan ya, maaf camat ya. Memang apa yang disampaikan warga itu udah terjadi komitmen dengan pengembang, warga. Nah setelah komitmen itu dijalankan, semua itu tidak berlaku. Makanya saya kemarin sedikit emosi ya karena memang memang kan ada komitmennya. Sekarang dijembatani sama dinas-dinas. Tolong nih Pak, disampaikan juga kemarin kan Pak Endang mungkin dengan rekan-rekan di sana ada yang datang direksi kan jadi miss. Yang terjadi sekarang ada pergerakan somasi ini mencederai. Coba mau bagaimana ke depannya kan gitu. Saya minta dari jajaran development nih, dari pengembang, tolong sampaikan hati-hati. Soalnya apa yang terjadi sekarang kan jadi kisruh, tambah riuh lah gitu ya. Ini udah turun warga semua. Saya dari awal mohon maaf Pak, jangankan izin lingkungan, jangankan izin desa, lingkungan juga tidak ada, takutnya jadi fitnah ke saya gitu. Saya demi Allah demi Rasulullah tidak ada izin ke desa, tidak ada, kan gitu. Makanya saya sampaikan sekarang ke warga, biar kita clear nih, saya dengan Bu Camat itu menjembatani mediasi supaya ini selesai, gitu Pak Jim ya kira-kira. Tolong sekarang dengan dinas Pasos-Pasu PSU dari Pandang juga dan rekan-rekan dari dinas yang lainnya, tolong ini bisa dicatat untuk membantu ya menjembatani biar ini cepat selesai. Permintaan warga sedikit Pak, tidak muluk-muluk gitu Pak Jim ya. Ini mundur 2 meter kan bisa, misalkan nih. Terus jalan utama cepatnya jangan sama Megapolitan. Biar ini mau ditutup silakan tutup aja gitu. Itu Pak Kades. Ini garasi. Punya kita. Garasi. Iya. Biar kita lihat Sama. Iya, jalannya pasti beda. masih udah komersil Jam komersil kok. Iya bisa. direksi biar habis nih direksi ketemu dengan ahlinya yang punya itu. ada apa di sini korban jadi Ya, bulan korban tetap ahli. dia nggak tahu Pak, saya tadi ngobrol Tetap di bidangnya. Pak Eko dengan Pak Dapat dia nggak tahu maksud dari saya gitu. Kenapa jadi muncul somasi kan gitu, saya juga nggak terima kan gitu. Ini komitmennya gimana kan gitu. Bukan bidangnya mah. Ya, tolong Pak dengan dari dinas juga dari development pertemuan hari cukup terakhir dah biar kita ada penyelesaian. Misalkan besok turun nih alat berat turun pengerjaan jalan utama kita udah lega kan? Iya. Betul. Ya, betul. Kooperatif. Ada itikat baik dari development. Betul gini Pak, dasar dari somasi yang ada di Pak Eri dasarnya apa? Apakah karena untuk portal ini merupakan kriminal? Apa ini kan ini hak mana?
di batas jalan hak mana kalau dia menyerobot dari sebelah sana. Kita Kalau dia punya hak. Sekarang kalau hanya portal ini di Sumasi, bisa diambil ya. dasarnya apa? Pengawasannya Dasar hukumnya apa? tidak ada pembangunan. Sedangkan kalau dasar hukum sekarang negara ini membuat hukum baru ada sosialisasi. Sedangkan sampiannya merubah. Pembangunan rumah tidak ada sosial kepada masyarakat. Apa itu benar? Sedangkan yang datang sampian ke sini yang berhak, yang kompeten di bidang ini nggak mau datang. Jadi solusi apa yang kita dapatkan hari ini kan nggak ada. Kan sudah jadi ini di atas nih. Sedang orang yang berhak untuk beri keputusan tidak mau hadir. Nah itu. Lo lagi. Misalnya yang berikan Sumasi. Lo lagi nggak nyelesain masalah. Cuma maksudnya Hadir kan itu. Ya, ini udah paling kesananya. mereka tuh khawatir, makanya sekarang ngomong aja. Mereka khawatir jangan sampai selesai ini besok mereka bangun lagi gitu. Pak, punten, ini parkiran aja nggak bisa Pak, mobil Pak, nggak muat mobil. Maksudnya parkirnya di jalan Pak. Saya paham kondisi Pak Dapak, makanya minta Pak Direktur sekali-kali datang kemari biar bisa memberikan keputusan. Kita lihat seperti ini. Kondisi di lapangan. Maka nanti ada rekan saya Ya, sebagaimana yang kita sepakati ya di hari Rabu kemarin kan ya, dari warga juga, dari pihak PT juga, Pak Lurah ya, Pak Kades, kita kemarin itu udah ngukur sini, teman-teman juga alhamdulillah ada kesepakatan untuk tidak ada kegiatan pembangunan dulu. Alhamdulillah juga kemarin juga statement dari PT juga sama dengan warga, semuanya memang tidak ada sesuai dengan keinginan warga, tidak ada pembangunan. PT juga sama. Mudah-mudahan kesananya juga saya meminta ke PT untuk meredakan suasana sambil kita menemukan jalan keluar yang terbaik buat semuanya biar adem. Tapi apa ya, kalau bahasa Sundanya Pak ya, kita sama-sama tahan diri lah. Kita sama-sama tahan diri. Udah tahan Pak. Ya. Pak izin Pak. Kalau memang misalnya nih Pak, misalnya ketika Bapak tadi berkata menahan diri, tapi dari pihak PT tetap melakukan pembangunan, apa yang harus kami lakukan? Makanya saya selesai saya mau bicara diselesaikan dulu. Sama-sama tahan diri, warga juga. Saya cuma tidak bicara ke warga, saya juga bicara ke PT juga. Sama-sama kan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin hari Rabu. Itu saja kayaknya kita pedomani kan sambil saya bercanda juga ya. Kayaknya sambil duduk ngopi-ngopi, enak adem nih. Kayaknya nggak usah rame-rame seperti itu. Harusnya gitu. Ya, bahasanya seperti itu ya Pak ya. Jadi Kita dengar dulu. ya bahasanya seperti itu. Intinya sih kita kalau ngobrol baik-baik enak, semuanya juga pasti senang, semuanya tenang gitu. Jadi saya minta kesepakatan kita semua di hari Rabu itu tetap berlanjut, dan dari Rabu juga memang tidak ada pembangunan ya. Ada kerjaannya, tukangnya masuk. Iya. Ditutup kaca-kacanya supaya mereka bisa kerja. Nah itu kayak gitu gimana Pak? Gitu. Apa kita hancurin lagi karena ada dilanggar? Bisa nggak? nggak ada Pak. Ibu Camat mohon izin, sama Pak Guntur mohon izin. Tadi yang disampaikan Pak Guntur bahwa kaitannya pengerjaan itu sudah disepakati di hari Rabu, tidak ada antara kita Bapak dengan pihak Mega Sentul. Faktanya itu yang jadi dasar pihak Mega Sentul melaporkan Pak RW kami. Ya. Kaitannya intimidasi dan pengusiran tenaga kerja. Nah, padahal itu sudah disepakatin. Sudah disepakatin sama kita, ya kan? Itu poinnya di situ. Bahwa RW kami, bahwa kami ini ya kesannya mengintimidasi pekerja, ya, mengancam. Padahal mah kita baik-baik Pak, ngopi baik, nyampaikan baik-baik. Nah, itu yang jadi poin. Nah, kalau sampai Pak RW nanti dipanggil sama penyidik, berarti Bapak juga salah karena sudah menyepakatin kan, bahwa itu tidak ada pekerjaan di situ, tidak ada pekerjaan lagi di situ. Itu Ibu Camat. Jadi nanti ikut bareng ya Pak, kalau di penjara ya. Jangan cuma RW kami, jangan cuma kami aja. Kita duduk sini kan mencari solusi. Ketika kemarin kita bersepakat, ternyata dicederai. Laporan polisi itu tanggal 6.
kita pertemuan di sini tanggal 6. Nah, Betul ya? 6. Tanggal 6. Ada suratnya ya? Rabu. Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Ya, nah saya minta dengan sangat nih kita semua nih, kan kita dari kemarin kan bersepakat untuk mencabut surat somasi itu, mau dicabut atau mau kita ramaikan, gitu. Kan dalam hal ini kan ada kaitan kita juga nih, betul. Karena saya juga baru tahu dari Pak RW, jadi saya baru tahu. Tadi saya ngeliat juga sih jelas. Iya di kan mohon izin Bu Camat. Nih. Padahal kita sudah bersepakat di tanggal 6. Tapi pihak Megapolitan melaporkan Bapak RW kami di tanggal 6 dengan laporan polisi 1026 ya bulan Mei 2026. Ya ada. Ini kami sangat sayangkan Pak. Bukan cara seperti ini kami diajak komunikasi. Kalau Bapak seperti ini kemudian tiba-tiba melaporkan RW kami, berarti Anda juga melaporkan semua warga Megasentul. Maksud saya. Termasuk Bapak, tidak menghargai Pak Kades, Camat, Pak Kapolsek yang sudah hadir ke Megasentul. Legalnya yang mana sih? Akan legalnya, ya, gitu Kang, ya. Tidak dengan cara seperti ini. Harusnya akan ngerangkul, dicari solusi baik-baik, duduk bareng. Di saat duduk bareng, apa laporkan? Ya? Suruh nyabut Pak, suruh nyabut. Cabut laporan, cabut lapor. Nah, cabut. Kalau suruh nahan, cabut somasinya. Ya. Cabut apa mau rame? Kan gini, Legal kan kita suruh nahan, tapi somasi ada. Gimana? Kan setiap pertemuan kan mereka yang hadir, yang di sana kan nggak hadir. Artinya kesepakatan kita apa yang terjadi di sini kan laporan ke sana, sehingga mereka ngambil keputusan berdasarkan apa yang dilaporkan di lapangan. Ya kalau mereka di sana nggak ada, mungkin nggak ada informasi dari sini nggak mungkin Bu. Kita nggak tahu juga nih. Iya. Dari mana? Dia tahu dari mana informasinya? Enggak, kalau kita lihat somasi itu juga, somasi itu kan dia terkait penutupan portal. Waktu itu. Sementara penutupan portal itu udah clear ketika Mas Dava sama Maulan kemarin ya. Kita buka portal, kita cabut spanduk, semua pekerjaan tutup. Betul kan? Udah clear saat itu. Betul kan? Ya kan? Tapi, nah terus beberapa hari kemudian pekerjaan ini berlanjut lagi, kucing-kucingan gitu. Iya, Betul kan? Tapi kita nggak melakukan apa-apa, kita cuma kasih tahu Pak Dede ini kok ada lagi selalu begitu. Sebenarnya udah clear pada saat itu. Kenapa portal nggak pernah ditutup lagi, dibuka terus kayak begini? Udah sekarang pokoknya minta dicabut somasi itu. Ya. Hidup Pak Herman. Yuk. Bukan somasinya Pak yang dicabut, laporan polisinya. Laporan polisinya. Kalau somasi kita juga bisa somasi Pak. Tapi laporan polisinya masih dicabut. Karena kalau itu berlanjut berarti Megasentul melakukan perlawanan terhadap warga. Betul. Lawan, ayo. Ya. Koperasi. Nah, gini aja. Ini kan lawyernya ya. Hidup KMP. Oke, legalnya. Ya kan? Hidup KMP. Sebenarnya Anda juga punya. Sekarang laporan polisi ini kan Anda tahu kan? Enggak, sekarang tahu kan? Ya kan? Kalau udah tahu, apa yang akan Anda lakukan sebagai legal? Saya bakal Ya nggak mungkin. Kalau mau Dia itu nggak ngerti. Agak legal. karena balik lagi juga balik ke manajemen Bang, Pak izin. Bang, ini saran. Sekolahnya Saran dari belum kami. dia. Saran dari kami perwakilan warga. Ya, untuk meredam emosi warga kaitannya dengan laporan pihak Megapolitan ke RW kami, otomatis ke warga kami. Saya minta dikomunikasikan untuk segera dicabut. Ya, satu itu. Kedua, realisasikan fasum yang sudah dijanjikan kayak jalan. Coba realisasikan. Itu untuk meredam warga. Ya, kalau tidak dilakukan itu, warga akan seperti ini lagi. Bahkan Lebih banyak lagi Pak. Ya. Tuntutan kita tuh sederhana, Sederhana. Pak. Orang minta hak kita doang. Memang kalau kok. itu dibangun ruko kita nggak seneng. Seneng. Rumah kita juga tambah mahal harganya, gitu loh. Ya kan? Cuman fasumnya tidak kerjakan sudah 21 tahun, makanya kami bereaksi. Itu Pak. Mohon maaf ya Pak legalnya. Tambahan, unit ini 13 warga Alamanda Megasentul itu beli sini 13 orang.
Artinya ketika somasi ini dilayangkan ke kami sebagai warga, berarti 13 orang yang beli ini termasuk ada di dalamnya. Iya, Betul kan? Nah, prinsip orang dagang ada produsen ada konsumen. Ketika konsumen dicederai, apakah ada orang yang akan beli? Ada. Tolong itu disampaikan. Oke, sudah mungkin ya. Ya, Ibu. Bu, mohon izin kami mau parkir biar Pak Endang lihat. Boleh, Bu? Ya. Ya, Dipraktekin, lihat. Bu. Oh, praktik. Mohon izin. Kita tutup aja dulu ya, Pak. Parkir dulu ya, Bu. Pak Endang biar lihat. Ayo, mana? Mobil siapa? Abah Herman? Abah? Abah? Abah Herman? Pak Herman. Pak Herman nggak bisa nyetirnya, udah tua. Bisa dia. Saya yang bawa. Ah, udah, sok. Iya, mobil 7 seater aja coba ke sini. Ini mah mobil golf yang kalau nggak bisa. Mumpung ada pecamat, biar parkir. Betul, karena kita kemarin udah dapet infonya kan di lapangan ya, kita siapin organisasi ada. Baik Kemudian pastikan bahwa ya, biar ada pembangunan. Biar dari awal juga sebenarnya sudah ada. Atau gini lah, kita videoin aja. Nah, gitu. Disampaikan soalnya ini ada dua RW. Bulan saya RW. Tapi padahal bisa komunikasi dengan Ayo, coba. Izin. Mobil golf yang pas tuh. Ini baru MVP lah. Kan beda, Pak. Punya Alphard nggak masuk ya? Pesan pocok. Yud, KDE-nya. KDE ya. Jadi kena ini loh, yang belah sono Pak kayaknya. Nggak apa-apa. Sampai mentok ya, Pak. Nah, oh lihat tuh. Lihat. Mana pandang. Yo. Pandang mana lihat pandang. Mana pandang tadi pandang. Mana pandang. Lihat tuh. Pandang. Lihat Pak. Itu ada mau nggak? Lihat Pak. Lihat ini. Nah, lihat Pak. Ini yang izin ini. Nah, lihat nih. Ini sesuai nih. tanah yang siapa ini? Nah. Apa nggak ada konflik ini Pak? Apa mereka mau membenturkan sama pihak alam? Enggak, warga kita. Biar terang. Ya. Jadi RW 07 ke RW 08 potensi konflik. Iya. Kalau di jalur hukum Saya mau ngajarin pandang tuh kakinya di mana nih kakinya pandang nih? Lihat. Bapak Ibu ya, udah ya tadi Pak. Udah dipoto nih. Foto.
Weh, kada weh. Jangan pandang kita panggil pandang ta. 200. Sini aja Pak, sini Pak. Jangan pergi. Tanahnya diperbaiki dong kalau mau jual rumah. Tambah motornya 1. Oh, Motor 1. nggak ada motor dijual. Ini baru mobil loh. Mobil punya motor 1 deh. Saya kan harus bayar mobil. Punya 2 tetap. Era manena di Tanjali. Lihat ya. Ini siapa? Dasarnya apa? Soal kota, ini kewenangan siapa? Pelapor itu Mau ditabrak berarti. Ini Pak kesini satu lagi. Ini cuma itu Kak. Satu lagi. Ini di sini dong. Jangan pada sini. Udah fotoin belum? pagar di sini dia benar. Oh iya pagar. Pagarnya di sini Pak. Hidup koperasi. Daftar. Warga Bogor Pak Joko mau mobil idenya pagar ide pagarnya. Tutup ya. Pagar ini. Berapapun yang ada warga iuran dia lapor ke polisi. Katanya perusahaan. Salah siapa? Jalannya. Ini kalau masuk ngambil rumah di sini nggak mau. Gimana? Minta pandang menjelaskan izin bisa keluar ke sini. Apanya? Pandangnya. Kan dia kata izinnya kan enggak. Izinnya kata pandangan ini sesuai izin, sesuai. Ini faktanya kan seperti ini kan. Lah ini motor belum. Itu pandangnya deh. Yang menjelaskan izin. Mau foto. Pandang, Papunten kah dia Pak? Mangga Pak. Dulu Pak di foto Pak. Sok, Ntar Pak. biar TV Pak ntar Pak. Iya, kan ini langsung uji coba gitu ya. Posisi kendaraannya seperti itu. Ini menurut teknisnya. Ya, Izinnya apa nih? layak atau tidak? Ya, berarti seharusnya desain rumahnya jangan seperti ini. Iya, jangan seperti ini desain. Nah, berarti ini rada mundur. Nah, berarti Desain rumahnya aja harusnya. sebenarnya kan nggak tahu kalau Kalau itu reviewing gajinya sih gitu Pak. Bapak dari mana Pak? saya Megapolitan. Megapolitan. Kalau saran saya Pak, ini kan nanti berkonflik gimana nih? Karena kalau ngebongkar kan mungkin pasti biaya juga ya. Nggak mungkin dibongkar. Mungkin dikasih sebelah sana Pak untuk parkir dua rumah ini. Kemarin dari kesepakatan ini memang sedang direview. Nah. Desain untuk proses mundur yang. Nah ini kan ini nggak mungkin ini gini. Kalau untuk ini kita sedang review dan sesuai di lapangan. Ah pasti konflik ini Pak. Pasti konflik. Kalau ini memang berjalan Pak proses ini untuk review dan untuk proses renov. Dan yang di sana pun mundur. Iya. Itu udah manajemen sudah memutuskan untuk pembangunan yang ke sana mundur. Mundur. Ke sini di renov. Itu dari yang pertemuan awal itu kalau itu udah. Ini di renov berarti ya. Nanti ada kajian lagi dari sekarang sedang sama desain ini sedang di ini. Saya Pak RW lagi mau di penjara. Ya kita ke penjara. Ini Pak Joko. Itu Pak Joko. Ketua DKM 2026. Dia lagi Nggak bisa habis tuh. Perwakilan warga Megapolitan dengan perwakilan yang datanya dibuahin nggak disaksikan oleh kepala desa dan masyarakat untuk mendirikan pion-pionnya sementara unit uji ada awalnya sampai ada kesepakatan antara semua pihak supaya mereka tanda tangan dulu.
Kajian. Cair ini Pak. Cair Pak Yudi, cair Pak Yudi. Mobilnya mau saya pindahin dulu biar takut lecet udah saya orang pandang. Pak Kades Pak. Tanda tangan dulu. RW. Kades RW. RW. Udah. Enggak. Udah. Berarti lagi kita mediasi di sini udah dilaporin, berarti ya, dilaporin. Bukan langsung. Iya. Iya. Sekarang ada izin foto ya. Nanti semuanya Pak. Dari UPT Foto Masar. dari Mendak Pak Guntur sama Pak Eka. Biar cair dulu Pak Kades. rumah ini di sini gimana Pak? Tanggung jawab lo. Oke, siap. Ini penghentian sementara sampai ada kesepakatan bersama. Nah ini perwakilan PT ya. Pak Guntur. Langsung lagi ya. Dari tadi nih, sejam. Atau kok berapa ujinya coba? Jam. Masih jalan. Tadi di sana udah rekam juga waktu bicara. Main Pak dari dinas Setda ya. Dengan namanya. Kena surat. Semakin kuat. Nggak ditanyain siapa kenapa yang saya Hanya terima kami bersepakat antara PT Megapolitan dengan perwakilan warga. yang berita acara saya terima nggak disinggung. Dan dinas terkait untuk Terima apa? pembangunan Ya itu bandara yang sudah dari Megapolitan ke sampai ada kesepakatan dinas bersama antara kan itu tahun 2021 berarti ya. pokoknya mah silakan aja. Kenapa ini tapi Bu Camat jadi ramai ya Pak. Ibu Camat. ya insya Allah siap. Pak ada Pak. Udah foto. Dipegang dulu ya, sama-sama difoto. Ya. Pak RW 07 silakan difoto Pak RW. Foto Bareng. Ini mobilnya aku pegang fotonya. Plat nomornya tutup, nanti disomasi mobilnya. Ya, viral. Mana orangnya? Apa sih Pak Joko? Bapak Ibu. Woi. Kita sepakat untuk pembangunan ruko silakan aja kan? Ya. Kemudian ini yang kita pertanyakan. Jadi teman-teman developer untuk membangun ruko Silakan maju. harapan kami untuk bisa dibangun ruko itu. Biar tambah ramai untuk yang rumah ini sampai ada kesepakatan bersama. Dan ini apa perjanjian sudah ditandatangan semuanya buat dipegang. Itu aja gedung serbaguna Pak. Bener ya? Oke, ini surat perjanjian ya. Mau didengarkan sama-sama. Pada hari ini tanggal 11 Mei 2026 kami bersepakat antara PT Megapolitan dengan perwakilan warga disaksikan oleh kepala desa, camat dan dinas terkait untuk menghentikan pembangunan sementara unit Dahlia khususnya hunian. Sampai ada kesepakatan bersama antara semua pihak. Betul. Ya, cuma itu aja, tidak lebih tidak kurang. Disaksikan semuanya. Tanda tangan Ketua RW 07, RW 08, Bapak Kepala Desa, Ibu Camat, perwakilan dari Dinas UPT, perwakilan Megapolitan, dan Dinas Setda. Mungkin penguatan perlu ditambahin nggak dari Megapolitan? Perlu. Pak dong orangnya. Pak Eko ya, Pak Eko. Pen biar sama tadi sama. Oh iya. Beda. Pak Eko bukan Pak. Eko Sulaiman. Cabut somasinya. LP-nya. Oh iya, Bu. Terkait LP-nya kita minta cabut. Warga. Mas, penggunaannya belum ada. Jadi yang bersangkutan yang lapornya dulu nyabut kita cari.
berapa Pak? Berdasar laporan. Yang lagi keputusannya dia harus datang. Ayo, beli rumah, hadiah mobil. Yang punya. Iya, ada nih orang-orang. Bingung juga nih. Nanti dia Videonya jangan bagus banget, diambil mata. Masalah Mana masuk-masuk Pak Jimmy sama Bu Camat foto. bukan hanya Biar ada kesepakatan. Tunggu, kita dengar dari bidang Setda, dari Setda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada warga di Alamanda di sini dari Simat, dari dinas terkait. Terima kasih semuanya pada hari ini. Tadi kita telah berdiskusi sama-sama kaitan yang selama ini menjadi permasalahan. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, nanti ke pimpinan saya utamanya. Nanti saya laporkan ke pimpinan. Nanti saya menunggu arahan dari pimpinan. Apakah nanti misalkan nih segera dirapatkan besok atau lusa seperti apa nanti saya informasikan nanti ke Pak RW. Mungkin seperti itu ya dari kami dari selaku koordinasi di dinas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Kak, jadi kami minta tolong disampaikan secara detail. Bapak bisa sampaikan Pak, ini kondisi lapangan seperti ini. Kalau parkir mobil seperti ini, kira-kira sesuai nggak dengan itu? Ya, jadi tolong realnya seperti apa? Kami minta bantuan. Dan tentunya kami atas nama warga mengucapkan terima kasih kepada Bu Camat, kepada rekan-rekan dari dinas yang sudah memfasilitasi, termasuk dari pihak Lega Sentul yang sudah hadir, walaupun mungkin sebagai tidak sebagai pemegang keputusan, pengambil keputusan. Mudah-mudahan impian kita ini ada solusinya semuanya. Ada Amin. gitu ya. Tentunya juga warga semua kami akan selalu mengawasi hal itu. Ya. Akan selalu kontrol sejauh mana perkembangan kasus ini, monitor. Jadi kami mohon untuk teman-teman dinas bisa membantu hal ini. Kalau enggak nanti suaranya makin lama makin besar gitu. Iya. Ya. Mohon maaf kalau dalam diskusi ini mungkin ya kita nggak bisa nyegah. Semua ini aspirasi warga, betul nggak? Suara warga yang disampaikan, kekecewaan akumulasi selama 21 tahun, mungkin saat ini baru sebagian pecahnya nih. Akan ada gelombang besar lagi ketika nanti terabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami minta supaya laporan polisi Cabut. dicabut. Karena ini semuanya sama aja melaporkan seluruh warga. Melaporkan Pak Kades karena kita sudah berdiskusi semuanya dan kesepakatan bersama. Nggak dicabut juga nggak apa-apa, masuk semua kok Pak. Bukan, kalau masuk semua berat kasih makannya. Ya kan semuanya itu. Oke, ya. Itu aja udah. Udah mungkin Pakai mic biar kedengeran. Cukup ya Pak RW, nanti Bu Kades mungkin nanti terakhir ada Pak RW penyampaian, Bu Camat, Pak Kades, terima kasih banyak. Pak Kades ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup. Camat dari Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sepakat yang dihadirkan Bapak Dinas dari Ibu Camat. Apa yang selama ini menjadi keresahan kita, hari ini sudah kita sampaikan semua. Dan hari ini kita sudah mendapatkan jawaban kaitannya, kita di backup sama beliau-beliaunya. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita tahan. Kita tadi disampaikan kita warga perumahan, kita orang baik-baik. Kita tahan, jangan sampai ada aksi-aksi lanjutan. Kita tetap komitmen dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Kalau ada hal ini tolong dikoordinasikan. Jadi saya minta tolong untuk Pak RT-nya juga mohon tahan warganya untuk tidak membuat sesuatu hal di luar yang sudah sama-sama kita sepakati.
Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir di sini, Pak Camat, Pak Kades. Mohon maaf bila mana dalam diskusi tadi ada satu dan lain hal yang kurang berkenan, seperti yang disampaikan oleh Jimmy tadi. Inilah ungkapan kami semua. Harapannya ini menjadi awal silaturahmi kita supaya kedepannya akan lebih baik lagi, sehingga saat kami ketemu nanti dinas, sehingga kita akan lebih baik lagi. Mohon aspirasi kami Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban dan solusi terbaiknya. Untuk warga semua, terima kasih untuk support dan dukungannya. Tetap semangat. Iya Pak, ya, semangat Pak. Maksudnya gini Pak ya, kita 3 hari ya. Alamat ya laras Pak, ngalir ini nggak ngalir Pak. Rayu Bude, ya, pokoknya Bapak jangan sampai airnya mati, itu mati wae. Saya positifnya kalau nggak ada masalah ini. Nun Pak Kades, nun ya Pak, nun Pak. Hampurannya Pak. Makasih Bu Camat, makasih Bu. Sama-sama, mohon maaf ya Pak. Semua. Sini Bu I, fotokan dia, fotokan Pak Iwan. Yang Bu Camat. Kan dia tuh. Lagi siaran langsung. Oh. Mana? Foto kan dia Bu Camat. Bukan lagi video. Lagi siaran langsung. Oh, lagi siaran langsung. Kan dia. Udah diakhiri. Bisa. Ayo. Yud, awas Yud. Geser Yud. Hiji, 2, 3. Baju hijau ngiluan, Pak. Oh iya, 1, 2, 3. Oke. Yes. Ayang. Sama Pak Kades enggak? Sama Pak Kades. Kades main foto. Benar bentar diajarin nggak mau. Banyak liwat. Ya. Nggak ada nih. Kita ke arah Mandang liwat Bu. Di IG-nya di tagging. Sini aja foto aja udah biarin belakang. Ayo, mau dipoto. Live. Padahal RT sini. Pak Kades mana Pak Kades? Pak Kades. Pak Kades, Pak. Woi, Pak operasi. Belakang. Ya cukup. Pak. Woi, per. Per ya. Fotonya yang banyak. Ayo. Masa nggak bisa nih. Ini apa sini? Istimewa Alamanda. Oke. Diana. Semangka. Makasih banyak. Udah ya, kita akhiri recordnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Ayo. Makan sama Ayo.
Ada video nih. Oh, masuk sama ini. Mana ada sama pakai lagi. Itu ya, lagi foto. Ayo mulai foto. Itu lagi. Pencabutan surat asal. Masa Pak Erwin dilapor polisi ya? Iya, sama si saya kan share. Iya, makanya selaku, makanya susah baca WA. Sini. Sekali lagi 1, 2. Jadi pegawai jadi Ya. Makasih Bu, makasih Bu Camat. Makasih Pak Kades. Katanya Pak Priwat katanya. Kalau belum beres semuanya tadi yang ya, pokoknya aku pengen cepet beres. Pokoknya semangat beres. Ibu siapa namanya? RT 3 Bu. Wah. RW 8. RT-nya itu. Terima kasih. Tenang bentar. Jam berapa? Ya.